Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. 1. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Fokusnya mencakup bagaimana sistem pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, nilai, dan kebudayaan, serta bagaimana pendidikan memainkan peran dalam membentuk perilaku dan fungsi sosial individu. 2. Hubungan pendidikan dengan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik. Pendidikan dipengaruhi oleh struktur masyarakat, seperti status sosial, kebijakan, dan budaya. Sebaliknya, pendidikan juga memengaruhi masyarakat dengan membentuk individu-individu yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan bertugas mentransfer nilai-nilai sosial dan membantu mempertahankan atau mengubah tatanan sosial. 3. Fokus utama sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan menitik beratkan pada peran pendidikan dalam sosialisasi. Bagaimana pendidikan membantu individu menginternalisasi nilai dan norma sosial. Ketimpangan sosial dalam pendidikan. Mengkaji bagaimana faktor sosial ekonomi memengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Hubungan antara institusi sosial dan pendidikan. Meneliti bagaimana institusi seperti keluarga, agama, dan pemerintah memengaruhi sistem pendidikan. Pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Fokus pada bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk mendorong perubahan atau transformasi sosial. Perkembangan awal sosiologi pendidikan pada abad ke-19. 1. Sosiologi mulai berkembang sebagai ilmu pengetahuan. Pada abad ke-19, sosiologi muncul sebagai disiplin ilmu yang independen. Kemunculan ini dipengaruhi oleh revolusi industri dan perubahan sosial yang terjadi di Eropa, yang mendorong para pemikir untuk memahami hubungan antara individu dan masyarakat. Auguste Comte, sebagai pelopor sosiologi, memperkenalkan pendekatan ilmiah untuk mempelajari masyarakat, yang kemudian membuka jalan bagi sosiologi pendidikan sebagai cabang ilmu. 2. Émile Durkheim sebagai bapak sosiologi pendidikan. Émile Durkheim, seorang tokoh penting dalam sosiologi, dikenal sebagai bapak sosiologi pendidikan. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk solidaritas sosial dan menjaga keteraturan masyarakat. Durkheim memandang pendidikan sebagai mekanisme yang mentransfer nilai-nilai, norma, dan kebudayaan kepada generasi berikutnya, sehingga masyarakat dapat tetap terintegrasi. Karyanya menggarisbawahi hubungan erat antara pendidikan dan struktur sosial. 3. Pendidikan berfungsi sebagai alat integrasi sosial. Pendidikan, menurut Durkheim, memiliki fungsi vital dalam menyatukan individu-individu dengan nilai dan norma bersama yang mendukung harmoni sosial. Pendidikan membantu individu memahami perannya dalam masyarakat, serta menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Dengan cara ini, pendidikan berfungsi sebagai alat integrasi sosial, khususnya dalam masyarakat yang mengalami perubahan atau tantangan. Perkembangan sosiologi pendidikan pada awal abad ke-20. 1. Pendidikan sebagai alat mobilitas sosial. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial dan mengurangi ketimpangan. Namun, sistem pendidikan sering mereproduksi ketidakadilan karena akses yang tidak merata. Sosiologi pendidikan menganalisis hubungan antara struktur sosial dan akses pendidikan. 2. Pemikiran John Dewey. Pendidikan progresif dan demokratis. Dewey menekankan pendidikan yang berpusat pada siswa dan berbasis pengalaman, experiential learning. Pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Sekolah dianggap sebagai laboratorium demokrasi yang membentuk nilai-nilai sosial. Sosiologi pendidikan di pertengahan abad ke-20. 1. Fungsionalisme, Talcott Parsons. Perspektif fungsionalisme melihat pendidikan sebagai institusi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Talcott Parsons, salah satu tokoh utamanya, menekankan dua fungsi utama pendidikan. Pendidikan sebagai mekanisme sosialisasi. Sekolah berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan pengetahuan yang diperlukan agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Melalui pendidikan, siswa belajar tentang peran dan tanggung jawab sosial mereka. Sekolah menyiapkan individu untuk peran sosialnya. Pendidikan bertugas menyiapkan individu untuk memasuki dunia kerja dan mengambil peran-peran spesifik dalam masyarakat. Sekolah dianggap sebagai saringan yang mengidentifikasi dan mengalokasikan bakat individu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Teori konflik, Karl Marx.
Teori konflik, yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, melihat pendidikan sebagai alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan ketimpangan sosial. Pendidikan mencerminkan ketimpangan sosial. Sistem pendidikan dianggap merefleksikan struktur kelas dalam masyarakat. Anak-anak dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas, sementara anak-anak dari kelas bawah sering terpinggirkan. Sekolah sebagai alat reproduksi kelas sosial. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Sekolah mengajarkan nilai-nilai dan norma yang menguntungkan kelas dominan, sehingga memperkuat status quo dan menghambat mobilitas sosial. 3. Interaksionisme simbolik, Mead-Cawley. Perspektif interaksionisme simbolik fokus pada interaksi sosial dalam konteks pendidikan dan bagaimana makna dibangun melalui interaksi tersebut. Interaksi guru dan siswa. Interaksionisme simbolik meneliti bagaimana interaksi antara guru dan siswa memengaruhi proses belajar mengajar. Misalnya, gaya mengajar guru dan respon siswa dapat membentuk pengalaman pendidikan. Label sosial dalam pendidikan dan pengaruhnya. Perspektif ini menekankan pentingnya labeling, pemberian label, dalam pendidikan. Misalnya, siswa yang diberi label pintar atau bermasalah dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan bagaimana mereka diperlakukan oleh orang lain. Label sosial ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada prestasi dan identitas siswa. Perkembangan modern sosiologi pendidikan. 1. Pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Pandangan kritis. Pendekatan kritis dalam sosiologi pendidikan menolak pandangan bahwa pendidikan bersifat netral. Sebaliknya, pendidikan dilihat sebagai arena yang syarat dengan ideologi dan kekuasaan, yang memiliki potensi untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Transformasi sosial. Pendidikan dianggap dapat menumbuhkan kesadaran kritis, conscientization, pada individu, sehingga mereka mampu memahami dan mengkritisi ketidaksetaraan sosial yang ada. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat untuk merangsang partisipasi aktif dalam mengatasi masalah sosial dan mempromosikan keadilan. Peran agensif. Melalui proses edukasi yang mendukung pembelajaran kritis, individu dapat diberdayakan untuk melawan dominasi kekuasaan dan struktur sosial yang menindas. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai sarana transformasi dan pembaharuan sosial. 2. Paulo Freire. Pendidikan sebagai alat pembebasan. Kritik terhadap model tradisional. Paulo Freire, dalam karyanya Pedagogy of the Oppressed, mengkritik model pendidikan konvensional atau sistem perbankan, banking education, di mana guru menyimpan pengetahuan dan siswa hanya pasif menerima informasi. Menurut Freire, pendekatan ini tidak memungkinkan siswa untuk mengembangkan kesadaran kritis atau mempertanyakan realitas sosial. Dialogis dan partisipatif. Freire menganjurkan pendidikan yang bersifat dialogis dan partisipatif, di mana guru dan siswa bekerja sama dalam proses pembelajaran. Metode ini mendorong terjadinya pertukaran ide yang bebas dan refleksi kritis, sehingga siswa dapat mengenali dan menganalisis kondisi nyata yang mereka hadapi. Pembebasan melalui pendidikan. Dengan membangkitkan kesadaran akan kondisi penindasan, pendidikan menjadi alat pembebasan. Melalui proses conscientization, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga diberdayakan untuk mengubah realitas sosial yang menindas mereka, sehingga pendidikan bertransformasi menjadi alat untuk mewujudkan perubahan sosial yang mendalam. Dampak globalisasi dalam sosiologi pendidikan. 1. Pendidikan di era digital dan revolusi industri 4.0. Digitalisasi pendidikan, globalisasi telah mempercepat integrasi teknologi digital dalam dunia pendidikan. Era revolusi industri 4.0 membawa kemajuan seperti pembelajaran daring, penggunaan kecerdasan buatan, dan teknologi realitas virtual, yang merevolusi cara siswa belajar serta guru mengajar. Teknologi memungkinkan akses pendidikan tanpa batas geografis. Platform e-learning dan MOOC, Massive Open Online Courses, mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel. Tuntutan keterampilan baru, kurikulum kini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, pemecahan masalah kompleks, kreativitas, dan kolaborasi. Pendidikan berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja berbasis teknologi tinggi. Peran guru berkembang dari sekadar pengajar menjadi fasilitator dan mentor dalam pembelajaran. 2. Pengaruh kebijakan pendidikan internasional terhadap sistem pendidikan nasional. Standarisasi dan globalisasi kurikulum, kebijakan pendidikan internasional, seperti program PISA, Program for International Student Assessment, telah mendorong negara-negara untuk menyesuaikan kurikulum mereka agar kompetitif secara global. Hal ini memicu penerapan standar pendidikan yang seragam, meskipun kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal. Mobilitas internasional. Globalisasi telah membuka peluang untuk pertukaran pelajar, program beasiswa internasional, dan kolaborasi antar universitas di berbagai negara. Ini meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Namun,
Ada kekhawatiran bahwa budaya pendidikan lokal dapat terpinggirkan oleh pengaruh sistem pendidikan asing. Kebijakan inklusi dan kesetaraan, banyak kebijakan global menekankan pada pendidikan inklusif dan hak akses pendidikan untuk semua, seperti yang dipromosikan oleh UNESCO. Sistem pendidikan nasional berupaya menyesuaikan diri dengan kebijakan global ini, termasuk memberikan perhatian pada pendidikan untuk kelompok marginal. Kesimpulan 1. Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan mencerminkan perubahan pandangan tentang pendidikan. Seiring waktu, sosiologi pendidikan telah melalui berbagai perubahan pandangan. Awalnya, pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan keteraturan sosial dan mentransfer nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, seiring berkembangnya pemikiran kritis, perspektif baru muncul yang memandang pendidikan tidak hanya sebagai alat pelestarian struktur sosial tetapi juga sebagai sarana untuk menantang dan mengubah ketidaksetaraan dalam masyarakat. 2. Dari fungsi sosial hingga alat perubahan, pendidikan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial. Pendidikan tidak lagi sekadar memenuhi fungsi sosial seperti sosialisasi dan integrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan transformasi sosial. Dalam konteks modern, pendidikan digunakan untuk mendukung mobilitas sosial, mengurangi kesenjangan, dan memberdayakan individu untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Tugas. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas pada pertemuan ini. 1. Jelaskan perbedaan antara pendekatan fungsionalisme dan teori konflik dalam sosiologi pendidikan. 2. Buatlah esai singkat, 300-500 kata, mengenai dampak globalisasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia. 3. Berikan contoh nyata bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial. Jawaban dikerjakan pada kertas folio bergaris ditulis tangan dan jadikan PDF. Kemudian jawaban dikumpulkan pada link yang disertakan pada deskripsi. Serta jangan lupa absensi pada link deskripsi absen. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.